Akhirnya Polkon sendiri yang memutuskan untuk mundur. Halah, aku kira bakal ada baku hantam atau apa gitu. Begitu dia pergi, Kade langsung menatap tangan Pordet yang menggenggam tangannya dengan senyum geli. Malu, Pordet cepat-cepat melepaskannya dan menyuruh Kade untuk pergi ke Maria saja. Kade langsung lari dengan antusias ke toko kainnya Maria. Kedua wanita itu benar-benar senang bertemu satu sama lain, tapi senyum Maria kelihatan beda saat melihat Pordet dan Kade memperhatikan hal itu. Astaga, dia benar-benar mempesona bagi para wanita, batin Kade. Tak lama kemudian, Kade akhirnya keluar dari tokonya Maria, tapi tiba-tiba dia baru ingat kalau dia masih punya satu hal lagi yang belum dia katakan pada Maria. Tapi belum sempat mengatakan apapun, Pordet keburu datang duluan. Sekarang sudah sore, ayo pulang sekarang, kau sudah bicara banyak, apa tenggorokanmu tidak kering? Pordet lalu pamit dengan ramah pada Maria dan berjanji mereka akan datang lagi lain kali. Maria berterima kasih pada Pordet karena telah membawa Kade datang kemari menemuinya. Setibanya di rumah, Kade memerintahkan para pelayan untuk menyimpan hotpotnya di dalam rumah saja. Tapi kemudian perhatiannya terpana menatap bulan yang indah di atas langit. Kunpi, lihatlah, bulannya sangat besar. Hari ini bulannya berada di arah ini. Kenapa bulan di sini sangat besar? Mungkin bulannya beda. Cuma ada satu bulan di dunia ini. Menatapnya dengan penuh cinta dan berkata, lihatlah diri di cermin. Ujarnya sebelum kemudian melangkah pergi. Kade kontan tercengang malu mendengarnya. Dia kelihatan pendiam, tapi ternyata dia tidak gampangan. Kade jadi tidak bisa tidur gara-gara ucapan Pordet tadi itu terus terngiang dalam bedaknya. Pada saat yang bersamaan, Pordet juga tidak bisa tidur, gelisah memikirkan sosok wanita lain yang dia lihat dalam diri Karakade waktu itu. Wanita yang ada dalam dirimu, siapa dia, Mai Karakade? Keesokan harinya, Kunyim protes ke suaminya. Ia masih belum rela dengan rencana pernikahan putra mereka dengan Kade. Ia tidak mau putra mereka menikah dengan wanita yang tidak patuh macam Karakade itu. Saat Prik pulang dari pasar tak lama kemudian, Kunying langsung curhat padanya. Ia benar-benar kesal dengan rencana pernikahan itu. Prik mengaku kalau dia memperhatikan Pordet sekarang mulai melunak terhadap Kade. Dulu, Pordet sangat amat membencinya. Benar juga, Kunying juga memperhatikan sikap putranya sekarang beda pada Kade. Kalau begitu, Kunying memutuskan untuk bersikap selayaknya seorang ibu saja. Maka Kunyim pun mulai berlatih gadis berbagai macam keterampilan yang harus dikuasainya untuk menjadi istri yang baik nantinya. Dan pelajaran pertamanya adalah membuat ukiran dari berbagai macam buah. Selanjutnya adalah pelajaran memasak. Keesokan harinya, Prik mengajari Kade melipat kelopak bunga lotus. Kade bilang gampang dalam bahasa modern. Keesokan harinya lagi, Kade membuat karangan bunga melati yang sangat cantik sampai Kunyim tak percaya melihat apa yang dilihatnya itu. Pordet pun langsung tersenyum lebar, tapi saat Kade melempar senyum lebar padanya, Pordet langsung pasang wajah jutek kayak biasanya. Kade kecewa, padahal begitu Kade memalingkan muka, senyum Pordet langsung mengembang lebar lagi. Maka malam harinya, Kade menatap bayangan dirinya di cermin dengan hati berbunga-bunga. Keesokan harinya, Jin Hong datang membawakan penyaring air pesanan Kade. Kade membuat saringan air dan itu membuat para pelayan dan lainnya keheranan. Di sisi lain, Kunyim meyakinkan ayah bahwa ia sudah tidak membantah ayah lagi, ia bahkan sudah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu untuk mengajari Kade. Kunyim juga masih belum percaya Kade sudah berubah. Mereka tidak sadar kalau orang yang mereka bicarakan sebenarnya ada di belakang dan mendengarkan percakapan mereka. Kade benar-benar sedih mendengar semua itu. Flashback, pada suatu hari Kunyim mengkritik Karakade yang kerjaannya cuma malas-malasan tiap hari. Tidak mau masak, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Tapi Karakade malah ngamuk-ngamuk dengan melempar kipasnya ke pelayan terdekat Kunying lalu menjerit sekeras-kerasnya dan menampari semua pelayan yang tidak salah apa-apa. Kade terharu kedua pelayannya selalu bersama meski dia jahat. Setelah beberapa lama menggalau ria, Pordet akhirnya memutuskan pergi menemui Kade di kamarnya dan dengan ketus memberitahunya bahwa besok dia akan membawa Kade ke pasar Sapan Cikun itu. Pordet yang dengan manisnya memberitahu Kade untuk memilih apapun yang dia sukai. Pordet yang bayar loh. Kade jelas senang dan langsung antusias melihat-lihat aksesoris di sebuah kios. Yang paling menarik perhatiannya adalah aksesoris berbentuk rantai untuk dipakai di baju. Aksesoris itu berhiaskan batu rubi kecil dan simple. Mengira Kade menyukainya, Pordet hampir saja mau membelikannya, tapi Kade mendadak berkomentar. Jadul banget. Dia langsung meletakkan kembali benda itu di tempatnya dan pindah ke kios-kios lain. Dia langsung mengajak para pelayan ke kios cemilan dan membeli 5 buah. Melihat itu, Pordet kesal dan menyuruh Kade untuk pulang karena Pordet akan pergi ke pasar Cikun untuk minum-minum dengan Rung.
Kade ngotot mau ikut tapi Podet jelas menolaknya. Tapi bukan Kade namanya kalau nggak melanggar peraturan. Begitu Podet pergi meninggalkannya, Kade langsung memerintahkan para pengawal untuk membawanya ke pasar Cina. Tapi saat dia lewat, ada dua pria Cina yang mendadak muncul dan langsung menggodanya. Kade diam saja, tapi malah Pin yang langsung maju melabrak kedua pria itu sampai Kade terpaksa harus menghentikannya dan meminta kedua pria itu untuk bicara baik-baik. Pria itu malah tambah kurang ajar dan menuntut Kade untuk memberinya ciuman. Kade jelas tidak terima dan langsung mencaci maki kedua pria itu. Pria kedua kontan emosi mencekik Kade, tapi Kade dengan cepat memiting tangannya dan menggunakan berbagai ilmu bela diri yang pernah dipelajarinya di masa depan untuk melawan kedua pria itu seorang diri. Tapi untung saja ada seorang bangsawan yang kebetulan lewat saat itu dan langsung membantu menyelamatkan Kade. Si penyerang mengenali si bangsawan itu dan sontak bersujud ketakutan lalu kabur. Bangsawan itu adalah Luang Sriyot. Sepertinya Luang Sriyot terpesona oleh Kade dan dengan manisnya menawarkan bantuan apapun untuk Kade. Tapi Kade menolak dengan sopan. Kalau begitu bisakah kau beritahu aku kau putrinya siapa? Kenapa aku merasa tidak mengenal wajahmu? Nama saya Karakade, saya keponakan Orc Yahoo Tibadi. Kade berterima kasih padanya lalu mengajak para pelayan pergi. Luang Sriyot ingin mengantarkan Kade sekaligus melindunginya, tapi Kade tak enak dan menolak dengan sopan. Mereka akhirnya berpisah jalan, tapi sekarang ada ayam yang mencemaskan. Kalau Kung Ying dan Tuan sampai mengetahui perkara ini, mereka bisa berada dalam masalah. Makanya jangan biarkan mereka tahu, santai Kade. Tapi berita itu sudah sampai di telinga Kun Ying. Kun sontak memberi Kade hukuman cambuk. Kade cuma diam dan berusaha bertahan menghadapi rasa sakitnya, tapi Pin dan Yam sontak mendorong Prik lalu memeluk Kade erat-erat, melindungi Kade dari cambukan Prik yang kontan membuat Kade panik mencemaskan kedua pelayannya. Tak tahan lagi melihat Kade menangis, Podet sontak buka suara menyela mereka dan mengakui dirinya yang salah. Dia salah karena seandainya dia tidak mengajak Kade pergi pasti takkan ada masalah ini. Setelah Kung Ying pergi, gantian ayah yang mengomeli Kade. Tak pernah ada wanita yang melakukan apa yang kau lakukan hari ini. Kau jauh lebih berani daripada wanita manapun di ibu kota. Gosip menyebar dengan sangat cepat daripada api. Kau berani, kau jujur, dan kau tidak pernah menyalahkan para pelayan. Terharu, Kade langsung bersujud di kaki ayah. Dua pelayan lalu menampah Kade kembali ke kamarnya. Podet diam saja, tapi dia tampak sedih dan cemas melihat kondisi Kade. Baru saja Pin hendak keluar, tiba-tiba dia melihat Podet datang. Podet lalu memberikan obat buatannya dan sebuah kantong. Dia mengaku bahwa apa yang ada dalam kantong itu dia belikan untuk Kade karena dia memperhatikan Kade melihat benda itu berulang kali tadi. Saat Kade melihat isinya, ternyata Podet membelikannya aksesoris baju yang dia sukai di pasar tadi. Cepatlah sembuh, ucap Podet lalu pergi. Kade benar-benar tersentuh dengan semua itu, apalagi saat dia melihat obat buatan Podet untuknya. Ayah memanggil Pin untuk menanyakan keadaan Kade, apa dia sudah baikan. Dia demam jauh kah? Dan ternyata Kung Ying juga mengkhawatirkan Kade, takut Kade demam tinggi karena cambukan tadi. Saat Pin hendak meramu obat demam untuk Kade, Podet datang membawakan sebungkus obat untuk demamnya Kade. Pin sungguh terharu dan berterima kasih padanya. Podet langsung keluar setelah itu. Setelah memastikan Kade meminum obatnya, Pin menyuruhnya tidur lagi, tapi yang penasaran dari mana Pin mendapatkan obat ini. Kun, bisik Pin. Mereka lalu pergi agar Kade bisa istirahat dengan tenang, tapi sebenarnya Kade masih belum tidur. Dia mendengar bisikan mereka tadi dan itu kontan membuatnya menitikkan air mata haru dan senyum tersungging di wajahnya. Para pria berkumpul di kediaman Kun Lek. Ia memanggil Podet dan Kun Ban kemari untuk membicarakan masalah raja yang ingin mengirim duta besar ke Prancis, dan dalam pembicaraan itu, Podet harus ikut rombongan duta besar ini juga. Saat mengantarkan Podet ke depan, tak lama kemudian Januat yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan mereka tanya berapa lama Podet akan pergi nantinya. Podet berkata mungkin sekitar 2 tahun. Januat kaget mendengarnya akan pergi selama itu. Januat sedih, semua orang hanya memikirkan masalah kepergian itu, tapi entah apa yang dipikirkan oleh mereka yang ditinggalkan. Aku pasti akan merindukan semua orang di sini, ujar Podet lalu pergi, meninggalkan Januat yang berlinang air mata mendengar ucapannya itu. Melihat putrinya menangis, ibunya Januat langsung kesal merutuki Karakade, tapi Januat tidak suka dengan sumbarnya sang ibu. Ibu selalu saja berkata berulang kali bahwa dia adalah putri ayah dan dia pasti akan mendapatkan apapun yang dia mau. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Aku sama sekali tidak sebanding dengan Mai Karakade. Tolong ibu ketahui itu. Di sisi lain, saat ia mengoles obat ke lukanya, Kade langsung meringis kesakitan. Prihatin, ia meyakinkannya untuk bertahan sedikit lagi.
Kade Surang menanyakan dulu itu dia bagaimana. Ia menjelaskan dulu Kade tidak suka keluar karena tidak suka panas-panasan, Kade juga tidak suka dingin. Tapi tiba-tiba Pin datang sambil berlari dengan antusias memberitahu Yam bahwa keponakannya Yam baru datang dari Songkrai. Dia akan mengikuti lomba balap perahu. Kade dengan antusias ingin ikut, tapi Yam menyuruh Kade harus minta izin Kunyin dulu. Kade akan minta izin Kunyin. Pin heran apakah Kade masih belum kapok. Satu acara lagi saja, setelah itu aku pasti akan kapok. Tapi tentu saja Kunyin menolak memberinya izin. Kade tidak terima ditolak begitu saja dan menuntut apa alasannya. Tidak ada alasan, ini perintahku, jangan lancang. Kade kecewa tapi terpaksa dia menerimanya dan pamit balik ke kamarnya. Dia pergi tepat saat Podet baru datang. Kunyin langsung mengeluhkan sikap Kade itu ke putranya. Sudah punya tunangan tapi malah masih ingin keluar untuk melihat perlombaan para pria. Mendengar itu, Podet ingin mengatakan sesuatu padanya. Podet menemui Kade dan memberitahu bahwa ibu sudah mengizinkannya pergi. Sungguh, Kunpi, kau memintanya untukku ya? Terima kasih, ucap Kade dengan senyum manis yang kotor membuat Podet semakin terpesona. Tapi sayang, saat dia hendak pergi, dia malah mendengar Kade tanya kedua pelayan tentang apakah Run juga akan datang ke acara itu. Bahkan saat Podet berbalik, dengan santainya dia melontarkan pertanyaan itu ke Podet tanpa menyadari kecemburuan Podet. Keesokan harinya, semua orang sudah menunggu di arena acara. Podet dan Kade tiba duluan. Janwat juga datang. Kade menyuruh Podet duduk di antara mereka berdua. Kade menyapa Janwat, tapi Janwat malah cuek padanya. Kade terlihat kecewa. Tapi yang paling menarik perhatian Kade adalah Rung yang ternyata ikut sebagai peserta. Saking senangnya, Kade langsung dada-dada sambil memanggil-manggil Rung. Pin sampai harus mengingatkannya untuk menurunkan tangannya. Ada satu orang lagi yang menarik perhatian Kade, pria yang duduk di paling depan. Podet memberitahu kalau dia adalah Luang Sorasuk dan yang di belakang Kade itu adalah pria yang Kade temui kemarin, Luang Sriyot. Bagaimana biasanya mereka cheer sorak, tapi tentu saja tak ada satupun yang memahami ucapannya, jadi tak ada yang menjawabnya. Pin satu-satunya yang nyambung dengan pertanyaannya dan memberitahu Kade bahwa biasanya mereka cuma teriak cepat-cepat. Jadi begini, saat perahunya semakin mendekat, Kade menyuruh mereka semua untuk bertepuk tangan. Dia akan menghitung 3, 4, lalu mereka semua harus teriak. Kun Luang Su, Kun Luang, semangat, semangat. Luang Sriyot berjuang sampai mati. Luang Sorasu keluarkan belangmu, perahu kerajaan, su. Semua orang bingung, Podet juga penasaran dan benar-benar serius mendengarkan omongan Kade sampai-sampai dia tidak mendengar Janwat memanggilnya. Perlombaan akhirnya dimulai, Kade sontak antusias menyuruh para pelayan untuk bersorak sesuai ajarannya tadi. Para pelayan sontak bersorak-sorak sesuai ajaran Kade dan Kade yang paling semangat bersorak sambil joget-joget. Sorak-sorai penyemangat mereka sepertinya manjur. Tim Luang Sorasuk memimpin paling depan dan sukses mencapai garis finish duluan. Semua orang sontak jeritan dan bertepuk tangan, apalagi Kade. Saking senangnya, Kade langsung lari ke Podet tanpa lihat jalan dan jadilah dia jatuh lagi ke dalam pangkuan Podet. Kade jadi tegang dengan kedekatan mereka itu, tapi Podet senang dan tanpa jelas sangat menikmatinya. Mereka begitu larut dalam momen itu sampai tidak menyadari tatapan para pelayan dan Janwat yang cemburu. Malu, Kade cepat-cepat menarik dirinya dari pangkuan Podet. Malam harinya, semua orang berkumpul untuk membuat miniatur kuil. Kade tersenyum ramah pada Janwat, tapi Janwat lagi-lagi mengacukannya. Jelas saja Kade jadi kesal. Sama sekali tidak sadar kalau Janwat lagi cemburu sama dia. Rung lalu mendekati Kade dan terang-terangan meminta bergabung bersama Kade. Seperti biasanya, Kade senang banget bisa bertemu Rung lagi dan langsung memuji-muji kehebatan Rung di pertandingan tadi. Aku mendengarmu memanggil namaku, jika tidak perahu kami pasti tidak akan menang. Tepat saat itu juga Janwat berjalan ke arah Rung tanpa memperhatikan jalan dan buk, menyenggol Rung. Dia langsung oleng, tapi untunglah Rung sigap menangkapnya. Oh, kayaknya bakalan ada love line baru nih. Rung lalu membantu Janwat berdiri dengan sopan dan menanyakan keadaannya. Kade geli melihat interaksi mereka berdua. Malu, Janwat buru-buru menghindar dengan alasan mau mengambil lebih banyak pasir. Mendengar itu, Podet langsung menyuruh Rung untuk membantu Janwat. Rung setuju dan langsung menyatakan niatannya itu pada Janwat tanpa ragu. Begitu mereka pergi, Podet langsung mengajak Kade melihat-lihat tempat lain. Podet kemudian menggenggam tangan Kade lalu menyeretnya pergi berdua saja, tanpa menyadari kalau Janwat melihat itu dari kejauhan dengan sedih. Podet terus menggenggam tangan Kade saat mereka jalan-jalan mengelilingi pasar malam dan selalu sigap menarik Kade setiap kali ada rintangan di depan. Padahal cuma orang lewat doang loh, tapi Podet protektif banget menarik Kade ke dalam dekapannya.
Langkah Podet dan Kade terhenti saat mereka melihat ada pertunjukan lakon. Lakon yang dimaksud di sini bukan drama TV ya, tapi kayak tarian tradisional gitu. Kade langsung tertarik untuk melihat acara itu. Podet berbisik mesra di telinga Kade, memberitahunya bahwa semua lakon di luar istana pemerannya adalah pria, sedang lakon dalam istana semua pemerannya adalah wanita. Saat Kade berbalik menghadapinya, Kade sontak terperangah mendapati wajah Podet sangat dekat dengan wajahnya. Bahkan sepanjang perjalanan pulang, Podet terus memandanginya tanpa bosan. Walaupun sebenarnya dalam hatinya dia masih terus bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita yang berada dalam diri Kade itu. Keesokan harinya di tempat latihan bela dirinya, Podet tengah melamun sembari menatap teman-temannya yang sedang berlatih bela diri. Tuan Cie Prakau awalnya tak ada di sana, tapi sedetik kemudian tiba-tiba saja dia muncul entah bagaimana, seolah dia muncul secara gaib. Siapa dia? Ujar Tuan Cie Prakau mengutarakan apa yang ada dalam pikiran Podet. Karena kehidupan lampau dan karma laya membuat wanita ini masuk ke dalam diri Maikar Kade yang telah meninggal dunia. Berapa lama dia akan berada dalam dirinya? Tergantung dharma dan karma. Kau tidak perlu mencurigai apapun. Dia bukan hantu ataupun iblis, dia bukan raksasa ataupun peri. Dia manusia, dia manusia. Di rumah, Kade senang bermain bersama anak-anak kecil dengan gembira tanpa menyadari Podet yang diam-diam sedang mengintipnya dari balik pohon. Saat keduanya pelayan mengajak mandi, Kade penasaran mereka ini anak-anak siapa. Anak-anaknya para pelayan. Terus anak Podet yang mana? Tanya Kade. Yam dan Pi meyakinkannya bahwa Podet tidak pernah punya hubungan dengan para pelayan. Para wanita ini memang selalu menunggunya, tapi penantian mereka sia-sia. Podet tidak pernah sekalipun melirik mereka. Pindaniam selalu mengawasi Podet untuk Kade. Dia pikir dia ganteng banget, jadi dia bisa bebas memilih, nyinyir Kade. Tapi saat dia berbalik, mau pergi, dia malah mendapati Podet sudah ada di hadapannya. Waduh, apa Podet dengar tadi? Aku dengar. Malas meladeninya, Kade menyuruhnya masuk di rumah saja, dia mau mandi. Tapi Podet malah mengusir kedua pelayannya Kade karena dia perlu bicara empat mata dengan Kade. Kade bisa menduga kalau Podet pasti ingin bertanya padanya tentang siapa dia yang sebenarnya, iya kan? Podet tersenyum mendengarnya, tapi dia menyangkal. Dia mengaku kalau sekarang dia sudah tidak ingin tahu lagi tentang siapa Kade yang sebenarnya. Kenapa? Karena jika saatnya tiba, dia pasti akan mengetahuinya nanti. Baiklah kalau begitu, Kade mau pergi, tapi Podet mendadak menghalanginya. Dia belum selesai bicara. Dia lalu mendekat dan memberitahu Kade, mataku tidak pernah melihat siapapun karena mataku hanya untuk satu orang. Siapa? Aku belum tahu siapa dia, ucap Podet penuh arti. Podet langsung pergi setelah mengucap kata romantis itu dan sukses membuat Kade tersipu malu. Dasar gila, dia suka sekali bicara seperti ini. Kau tidak tahu kalau hatiku bergetar. Cie. Keesokan harinya, Kade sedang membuat karangan bunga lotus bersama Kunying dan para pelayan. Tapi saat Podet datang tak lama kemudian, dia langsung main isyarat mata dengan Kade. Sepertinya mereka ada rencana. Dia meminta Kunying untuk mengizinkannya membawa Kade ke pernikahan temannya Kade. Maria ternyata akan menikah dengan Falcon. Kunying tidak setuju karena Kade selalu saja bikin ulah. Tapi saat melihat wajah sedih putranya, ia akhirnya mengalah dan mengizinkan Kade pergi. Kade yang baru pergi beberapa langkah sontak balik dengan wajah sumringah untuk berterima kasih pada Kunying. Podet pun senang. Tapi Kunying memperingatkan Podet untuk menjaga Kade dengan baik. Subuh-subuh pindahnya membantu nona mereka itu luluran dengan semangat. Dan begitu selesai tak lama kemudian, Kade puas melihat kulitnya yang tampak mulus dan kinclong. Kade juga memakai kalung rubi pemberian Podet. Podet senang-senang saja melihat Kade memakai perhiasan yang dibelikannya. Tapi Kunying tidak suka dan ingin menggantinya. Bibi, aku tidak mau pakai yang lain, aku cuma mau pakai ini saja, jauhkah? Kade ngotot. Duh, stres deh Kunying, tapi Podet sama sekali tak mempermasalahkannya. Dia bahkan tampak semakin cinta sama Kade. Satu persatu para undangan baik warga lokal maupun bule-bule sudah berdatangan ke gereja. Begitu Podet dan Kade tiba di sana, mereka disambut oleh Luang Sriyot dan Rung yang tampak begitu terpesona oleh kecintaan Kade. Hari ini kau sangat cantik, puji Luang Sriyot yang sontak membuat Podet cemberut. Aku baru mau bilang begitu, tapi Luang sudah mengungkapkan pikiranku duluan, timpal Rung. Kade jelas senang mendapat pujian kedua pria itu, tapi Podet tidak senang dan langsung beralih topik mengajak mereka semua untuk masuk sekarang juga. Sementara para tamu duduk dan bersosialisasi, Kade memutuskan pergi mencari sang pengantin yang saat itu masih didandani. Walaupun ini hari pernikahannya, tapi tak tampak raut kebahagiaan di wajah Maria. Senyumnya baru mengembang lebar saat melihat Kade datang.
Dia benar-benar senang Kade datang. Dikira Kade tidak akan datang karena dia dengar kalau Kade tidak diperbolehkan keluar rumah. Ini pernikahanmu, tentu saja aku harus datang. Kalau begitu, aku berharap kau bahagia, Mai Maria. Biarpun Kade tidak menyukai Falcon, tapi dia dengar kalau Falcon akan menjadikan Maria sebagai istri utamanya. Itu saja sudah bukti kalau Falcon serius mencintai Maria. Acara hampir dimulai, tapi Podet bingung mencari-cari keberadaan Kade. Saking gregetannya, dia langsung saja nyerocos melakukan sifat-sifat buruk Kade yang suka bertingkah seenaknya hati, tanpa menyadari kalau Kade sebenarnya sudah duduk di belakangnya. Upacara pernikahan akhirnya dimulai. Pengantin wanita berjalan di altar dengan diantarkan sang ayah yang kemudian menyerahkannya pada pengantin pria. Kade yang paling antusias melihat temannya menikah. Bukan kau yang menikah, nyinyir Podet. Kade tak peduli, aku tetap senang, apa salahnya? Kedua pengantin saling bertukar cincin, lalu sang pengantin pria mencium pengantinnya. Tapi bahkan setelah resmi jadi suami istri, Maria tidak sedikit pun tampak bahagia. Tapi kemudian suasana mendadak tegang saat Falcon mengumumkan pada semua orang untuk tidak lagi memanggil istrinya sebagai Mai Maria. Mulai sekarang namanya adalah Tong Kip Ma, sama seperti wanita Prancis. Setelah itu Falcon berbincang dengan Kunlek. Kade pun memanfaatkan saat itu mendekati Maria dan membisikkan selamat. Setelah acara selesai, Rung dan Luang Sriot pamit duluan. Rung janji mereka akan ngobrol lebih banyak lagi kapan-kapan. Luang Sriot juga ingin ikut nanti dan tentu saja Kade tidak keberatan sama sekali. Tapi Podet tak suka dan langsung menatap Kade dengan garang. Setelah kedua pria itu pergi, Podet marah-marah karena Kade mengiyakan ajakan kedua pria itu. Sayang sekali kau sudah bertunangan denganku duluan. Jika tidak, tangga rumahmu pasti sibuk menerima lamaran para pria, dan aku tidak perlu mengorbankan diriku sendiri. Jelas saja Kade tersinggung mendengar kalimat terakhir itu. Bahkan sekalipun dia wanita yang belum menikah yang tidak diinginkan siapapun, tapi dia tidak akan memohon pada siapapun untuk menikahinya. Tak lama kemudian setelah tiba di rumah, ternyata Podet dan Kade meneruskan pertengkaran mereka. Tidak ada seorang pun yang memaksa Podet kalau dia memang tidak mau menikah. Podet sendiri yang menawarkan diri. Kade kan juga sudah menolak, dia tidak peduli dengan omongan orang, menolong orang tenggelam itu cuma teknik. Kade berusaha menghalainya pergi, tapi Podet menampik tangannya dengan kasar hingga membuat Kade oleng dan hampir saja terjatuh. Tapi untung saja Podet sigap menangkapnya dan jadilah Kade mendarat di pangkuan Podet lagi. Dan yang paling lucu tuh reaksi para pelayan yang lagi ngintip. Tak lama kemudian Kade kembali ke kamarnya sambil bersungut-sungut. Bagus, semua tugas rumah yang Bibi ajarkan padaku sebelum menikah batal, tunangan juga tidak apa-apa. Tapi saat dia memperhatikan dirinya di cermin, dia baru sadar perhiasannya hilang dan langsung panik. Di mana perhiasannya? Podet sendiri sedang memunguti pecahan-pecahan perhiasan itu. Tak ingin memperpanjang masalah, Podet menyerahkan perhiasan yang rusak itu ke Kade, tapi Kade tidak terima dan menuntut Podet untuk memperbaiki perhiasan itu sendiri. Kesal, Kade terpaksa mengulurkan tangannya sendiri untuk meminta perhiasan itu kembali dari Podet, tapi yang tak disangkanya Podet dengan manisnya menyimpan perhiasan itu dan berkata kalau dia akan memperbaikinya. Kade sontak berhenti marah dengan senyum tersungging di wajahnya. Saya senang melihat perkembangan hubungan mereka. Apa Podet memperhatikan bahwa ada banyak hal yang berubah di rumah ini? Saya melihatnya dengan jelas, saya. Di sisi lain, Falcon dan Maria akhirnya tiba di rumah mewahnya Falcon. Para pelayan sontak sujud sembah begitu Falcon masuk rumah. Saat Maria melangkah masuk, Falcon memperkenalkannya sebagai nyonya rumah ini. Dan para pelayan pun sontak sujud sembah padanya, tapi Maria menyadari beberapa wanita menatapnya dengan tajam. Mungkin mereka gundiknya Falcon. Mulai sekarang Maria memiliki otoritas paling tinggi di rumah ini dan para pelayan harus mendengarkan perintahnya. Dia menegaskan perintahnya ini terutama pada para wanita yang melempar tatapan tajam pada Maria. Malam harinya Maria tampak begitu tegang saat seorang pelayan membantu menendaninya untuk persiapan malam pertamanya. Maria penasaran dengan beberapa wanita yang menatapnya dengan tatapan benci. Siapa mereka? Alih-alih menjawabnya, Falcon malah berjanji akan mengusir siapapun yang berani menatap Maria dengan begitu. Falcon cepat-cepat mengakhiri percakapan ini dan mengalihkan topik ini ke tujuan utama mereka malam ini, lalu mulai mencumbuhi Maria. Kade senang menulis di buku jurnalnya sementara kedua pelayannya sibuk menata baju-bajunya. Kade penasaran bagaimana ceritanya Kunlek nanti akan dituduh melakukan korupsi. Dia lalu menulis hal itu di buku jurnalnya dan menyadari kalau Kunlek akan mendapat hukumannya tahun ini. Dalam flashback, Kade ingat kalau Pak dosen pernah berkata bahwa ada bukti yang menyebutkan bahwa Chow Praya Wichayen terlibat sebagai penyebab dicambuknya Kunlek sampai mati.
Keesokan harinya, Kade terburu-buru mencari ayah untuk tanya-tanya tentang Falcon lagi. Tapi belum sempat mengucap apapun, tiba-tiba saja Prik dan Kuing terburu-buru lari keluar rumah, sepertinya ada masalah penting. Seketika itu pula, Kade langsung melupakan Falcon, saking keponya ingin tahu apa yang terjadi di luar, dan reaksinya itu tidak luput dari perhatian Podet. Maikar Kade, kalau kau tidak mengikuti mereka, aku akan sangat terkejut.